Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Jalan dan Kebenaran dan Hidup, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 14 ayat 5 dan 6. Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Penginjil Yohanes adalah penginjil yang memberi gambaran yang cukup detail tentang Santo Thomas, murid Yesus. Thomas adalah orang tidak berkecukupan, tidak punya perahu seperti Petrus dan Andreas. Hidupnya yang serba berkekurangan membuat dia bersikap sangat hati-hati, pesimis, dan cepat menyangka hal yang buruk akan terjadi pada dirinya. Yohanes mencatat bahwa Thomas adalah seorang yang tidak mudah percaya. Dia tidak mudah dibuat percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Setelah Yesus menemui dia dan menunjukkan bekas-bekas lukanya, Thomas menyatakan imannya. Katanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Yohanes bab 20 ayat 28. Tetapi Thomas adalah orang yang berada di garis depan untuk membela Yesus. Ketika orang mau meninggalkan Yesus berkaitan dengan kisah Lazarus, Thomas berkata, "Ayo kita pergi juga. Biarlah kita mati bersama-sama dengan dia." Thomas adalah seorang yang polos, terus terang, dan tidak malu mengatakan apa yang tidak diketahui atau tidak dimengertinya. Saudara-saudari terkasih, pada malam perjamuan terakhir ketika Yesus hendak berpamitan, Thomas bertanya dengan polos, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Pertanyaan Thomas ini mengundang Tuhan Yesus untuk menyingkap rahasia Tritunggal yang mendalam. Katanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Thomas adalah pengikut Tuhan Yesus yang sungguh mengenal Yesus secara pribadi. Lewat tindakan dan pertanyaan serta sikap Thomas, kita bisa menemukan simpul-simpul iman kekristenan kita. Kepada Thomas ditegaskan oleh Tuhan Yesus bahwa karena engkau telah melihat Aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Thomas menegaskan bahwa untuk menjadi pengikut Yesus, kita harus siap mati bersama Yesus. Dan ia akhirnya wafat sebagai seorang martir di Madras, India. Lewat Thomas yang nampak blow-on, terungkap penegasan yang kita dengar hari ini dari Tuhan Yesus sendiri, bahwa Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup, dan bahwa tidak ada seorang pun dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Bahkan
Dalam waktu yang cukup lama, gereja menegaskan pernyataan ini. Extra ecclesia nullia salus. Di luar gereja tidak ada keselamatan. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Untuk memperoleh keselamatan, orang harus menerima Yesus dan mengakuinya sebagai juru selamatnya. Kalau gereja menegaskan bahwa di luar gereja tidak ada keselamatan, itulah bentuk penafsiran terhadap firman ini selama berabad-abad lamanya. Namun, dalam refleksi teologisnya, gereja menyadari bahwa jalan dan kebenaran dan hidup dalam Yesus mencakup juga mereka yang dengan hati yang baik melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan Yesus sendiri. Namun, harus diakui pula bahwa Yesus adalah juru selamat yang sejati. Barang siapa menerima Dia sebagai juru selamatnya, maka ia juga akan memperoleh hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus. Kepada Thomas yang kebingungan, Tuhan Yesus menyatakan dirinya dan menyatakan juga Bapa yang telah mengutusnya. Pernyataan diri Yesus itu sampai kepada kita hari ini melalui dialog yang dibangun antara Yesus dan Santo Thomas. Thomas mengalami Yesus, mendengar firman Yesus, melihat kebangkitan Yesus. Dia pula yang mewakili kita yang akan percaya kepada Yesus dengan pernyataan imannya. Katanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Tetapi kita tidak melihat, mengalami, dan mendengar Yesus secara langsung. Namun kita tidak kalah bahagianya dibandingkan dengan Thomas. Tuhan mengatakan kepada Thomas, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Saudara-saudari terkasih, hari ini kita mendengar pernyataan Tuhan Yesus bahwa Dia adalah jalan menuju kepada rumah Bapa, dan Dia berjanji menyediakan tempat untuk kita di rumah Bapaknya sebagaimana janjinya. Di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dia adalah kebenaran, dalam dirinya tidak ada kebohongan, dan Dia sudah menyatakan kehendak Bapa kepada kita. Bapa menghendaki semua orang diselamatkan oleh Dia. Dia adalah hidup supaya kita yang mati karena dosa memperoleh hidup yang kekal karena percaya kepadanya. Dia rela mati di kayu salib supaya kita hidup dan tidak mati lagi. Maka sangat jelas dan memang benar kalau Tuhan Yesus berfirman, "Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Artinya, kita yang pada saat mendengarkan firman ini, kita yang percaya kepada Yesus, kita yang mengandalkan Yesus, kita sudah berada pada rel yang benar. Yesuslah jaminan bagi hari esok kita kelak. Dalam Yesus kita memperoleh hidup yang kekal. Kita sudah dibaptis dan percaya. Selanjutnya kita harus datang kepada Yesus dan mengandalkan Dia.
Kita harus mendengarkan Yesus dan melaksanakan apa yang diperintahkannya. Kita harus selalu merasa haus akan misteri Yesus agar kita semakin mengenal Yesus secara pribadi. Kita harus selalu berusaha menemukan Yesus melalui pembacaan kitab suci juga. Apakah aku sudah menerima Yesus sebagai jalan dan kebenaran dan hidupku? Apakah aku sudah meluangkan waktu untuk mengenal Yesus secara pribadi? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami sudah belajar dari Santo Thomas untuk mengenal Yesus secara pribadi. Semoga kami tidak ragu-ragu dalam membangun iman kami kepada Yesus Kristus, Putra-Mu. Dialah Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.